Oke, halo, selamat siang para bestri yang udah hadir di Ngobrol Bisnis Bareng Tantri hari ini. Spesifik kita bakal ngobrolin soal ngulik influencer marketing untuk bisnis F&B. Oke, terima kasih banyak nih buat bestri yang udah nyempetin waktunya hadir di sini dan semoga dalam keadaan sehat, lancar dan seluruh urusannya, bisnisnya mungkin yang lagi di-grow untuk berjalan dengan lancar. Oke, mungkin sebelum perkenalkan kembali Bestri, aku di sini Jihan selaku MC dari Tantri yang bakal memandu acara hari ini. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih udah hadir di acara hari ini ngobrol bisnis bareng Tantri, ngulik influencer marketing untuk bisnis F&B yang diadakan oleh Tantri, aplikasi kasir dan QR menu. Oke, Bestri, mungkin sedikit nih background mengenai sebenarnya ini acara dibuat Tantri untuk apa gitu ya. Jadi mungkin Bestri, Tantri adalah aplikasi kasir QR menu, tapi kita juga bukan cuma itu, kita pengennya juga berfokus pada operasional bisnis aja, tapi juga bisa hadir sebagai partner di pertumbuhan bisnis Bestri, terutama komunitas yang udah terlibat sama Tantri gitu ya. Jadi melalui program seperti Ngobrol Bisnis Bareng Tantri, kita pengen nyediain ruang untuk para Bestri biar bisa belajar, bertukar insight, sekaligus juga bisa memperluas networking dengan sesama pelaku bisnis gitu. Jadi webinar ini nih Tantri hadirin khusus untuk para bestri menjadi komunitas dari Tantri untuk bisa berbagi insight yang praktis dan juga relevan. Khususnya dalam konteks ngobrol bisnis bareng Tantri itu bisa mengembangkan bisnis F&B kalian supaya lebih grow lagi gitu. Oke bestri. Nah, eh, hari ini sebenarnya apa sih topik yang akan dibahas? Nah, mungkin bestri yang udah daftar, udah tahu juga mungkin ya pembahasan kita hari ini dan dari judul adalah mengenai bagaimana sih kita menggunakan influencer marketing yang mungkin lagi growing banget di industri kita untuk bisa digunain sama Bestri secara praktikal. Lebih tepatnya, mungkin Bestri bakal belajar dasar influencer marketing di industri F&B dan gimana perannya dalam mendorong pertumbuhan bisnis restoran. Terus juga mungkin kolaborasi apa aja sih yang bisa dilakuin sama pelaku bisnis untuk ningkatin awareness hingga penjualan dan juga dampak dari influencer marketing itu dan juga mencegah kesalahan yang terjadi dan tips gimana bisa mengoptimalkan hasil kolaborasi yang bisa Bestri lakukan. Oke, Bestri. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke webinar hari ini, agendanya apa aja sih untuk hari ini? Nanti bakal ada sesi pematerian yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang akan aku kenalkan nanti. Terus juga nanti bakal ada sesi tanya jawab yang nanti Bestri bisa bertanya langsung kepada pembicara kita ketika Bestri mungkin ada pertanyaan. Terus juga nanti di akhir acara ada form evaluasi dan juga dokumentasi gitu. Dan nanti juga bakal ada beberapa challenge yang bisa Bestri ikutin yang bakal aku jelasin juga selanjutnya. Besti juga harapannya untuk kegiatan hari ini bisa dinyalain mungkin kameranya buat Besti yang lagi nyantai dan mungkin bisa dinyalain boleh nih biar makin seru diskusi sama pembicara nanti. Terus juga mungkin sama materi Besti bisa matiin mic-nya supaya bisa lebih fokus juga sama pembicara dan yang terakhir juga jangan lupa untuk stay sampai akhir acara dan isi form evaluasi yang akan Tantri kasih untuk mendapatkan benefit-benefit yang dari awal udah Tantri omongin gitu ya buat Bestri. Oke. Nah, sebenarnya apalagi sih yang sebenarnya bisa dapetin? Nah, untuk hari ini biasanya nggak cuma dapetin direct knowledge nih dari pembicara kita, tapi nanti juga nanti bakal bantu share free template brief influencer atau KOL. Jadi nanti seluruh partisipan yang mengisi akan kita hubungi untuk kita kirimkan untuk free template brief influencer KOL yang bisa best dipakai dan gunakan adjust untuk kebutuhan masing-masing. Jadi semoga bisa bermanfaat juga bagi Bestri dan untuk melancarkan kiat-kiat influencer strateginya gitu. Nah, selain itu, Bestri, kita juga ada sedikit game yang mungkin Bestri bisa ikutin selama acara nanti, di mana Bestri bisa mengikuti Story Challenge sama Tantri untuk mendapatkan hadiah total 350.000 untuk 7 pemenang. Caranya gampang banget, Bestri cuma perlu agak narsis sedikit ya hari ini. Bisa posting Instagram story kegiatan Bestri saat ikut webinar ini. Mungkin bisa dilihat tuh contohnya ada di layar ya. Terus juga biasanya tinggal tag aja Instagram kita, QR Menu Tantri, dan make sure untuk akun Bestri nggak di private ya. Terus juga nanti di akhir acara, Bestri bisa mengisi feedback form dan memasukkan bukti screenshot dari postingan Bestri. Dan nanti untuk pemenang-pemenang yang tercepat dan juga terpaling menarik bisa mendapatkan hadiah dan akan Tantri hubungi segera gitu. Jadi jangan sampai kelewatan Bestri karena hadiahnya cuma buat 7 pemenang aja hari ini. Jadi
boleh dari sekarang nih mulai didokumentasiin mungkin kegiatan hari ini atau ketika membicara kita ada insight yang paling menarik, boleh direkam dan diposting. Oke, Bestri. Nah, yang paling penting dari acara hari ini tentunya adalah pembicara kita yang akan berbagi insight mengenai materi hari ini. Mungkin boleh nih, Kak Ane boleh say hi dulu mungkin. Apakah Kak Ane sudah ada di ruangan dan udah siap? Oke, halo Kak Ane. Oke, jadi ini bukan sedikit profil. Halo. Halo, ini sedikit profil sedikit nih, Bestri. Kak Anu adalah KOL strategis dari Peep Eyewear. Mungkin Bestri yang tahu merupakan brand fashion kacamata yang lagi growing banget juga. Dan Kak Anu ini udah punya pengalaman yang cukup melanglang buana gitu ya di industri KOL strategi, social media, dan juga influencer marketing. Udah 10 tahun nih Bestri Kak Anu berkecimpung gitu. Jadi pengalamannya juga banyak di segala industri, F&B, fashion, hingga politik gitu ya. Jadi banyak sekali pengalaman Kak Ana di lintas industri. Jadi udah pasti pembicara hari ini bisa ngebantu Bestri secara praktikal gimana cara memulai langkah pertama yang FNB bisa lakukan untuk belajar strategi influencer marketing. Oke, kalau gitu Kak Ana apa sudah siap untuk membawakan materi? Udah siap. Oke, BTW Kak Ana gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Dan kebetulan juga hari ini ngambil cuti, jadi biar lebih fokus sama Oke, teman-teman. ih, keren banget karena dedikasinya ya buat para bestie. Oke, kalau gitu aku serahkan, aku izin untuk alihkan dulu share screen-nya dan karena mungkin bisa bersiap untuk presentasi. Boleh. Berarti ini yang share screen dari kakak jadinya ya? Oke. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Oh, bestri semua. Seperti yang tadi sudah di-highlight, maybe eh, pembahasan kali ini akan ada sedikit brandingnya juga, tapi mostly akan membahas tentang KOL, how to choose KOL gitu kayak ibaratnya kayak cap cip cip kayak kecap cip cip kembang kuncup segala diambil itu nggak boleh ya. Jadi walaupun cap cip cup di dunia F&B itu sekarang kita tetap harus picky untuk milih KOL karena mostly apalagi pergerakan sosial media dan algoritma kan tuh kenceng banget. Jadi setiap detik, setiap menit itu pasti akan banyak banget berubah banget nih. Apalagi kalau kita ngomongin industri di Bandung nih, sekarang banyak resto namanya apa-apa disinarin, apa-apa diwangiin, nama restonya kalau sinar wangi, apapun itu udah banyak banget. Kenapa sih mereka memainkan nama itu? Nah, kita pun akan ngebahas kenapa sih industri F&B di Bandung tuh mostly akan mengcopy dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Boleh di next? Nah, kalau ini tadi juga sudah perkenalan, singkat saja. Kalau untuk experience 10 tahun itu adalah fokusnya di branding. Saya fokusnya utama di branding, cuman at the end di 5 tahun terakhir itu saya fokus untuk di sponsorship, community, and KOL. Nah, basicnya udah ada F&B, teknologi, dan terakhir ini saya in-house di Pip Eyewear industrinya itu adalah untuk industri kacamata. Tapi di samping itu pun saya dapat project dari bos saya juga yang sekarang ini untuk handle KOL restonya di resto beliau ada di Jakarta. Boleh di next? Nah, seperti tadi saya bilang bridging dunia F&B sekarang itu gimana sih? Fenomenanya seperti apa sih? Ya, seperti tadi bilang apa-apa kayak tren food itu akan ngikutin dari yang awalnya apa-apa dimacain, apa-apa sekarang di pistasioin nih, apa-apa dibojotin, apa-apa diinin karena at the end
food itu adalah choices-nya akan sangat cepat. Choices dari audiens itu untuk memilih, untuk memilih itu lebih cepat. Makanya nggak salah kok kalau teman-teman owner menganggap kalau ibaratnya gue spend money ke KL kok revenue-nya nggak ada ke gue. Karena memang inilah letak perbedaan industri F&B dengan industri fashion atau branding lainnya. Karena choices atau keputusan untuk membelinya itu kalau food itu sangat cepat dan sangat membutuhkan waktu nggak sampai 1 menit orang untuk memutuskan, oh oke gue kesini, oh oke gue share deh ke temen gue. Kenapa? Karena industri F&B sekarang itu ibaratnya kalau teman-teman pernah nonton tuh The Hunger Games. Kenapa sih di The Hunger Games? Ya, story-nya Hunger Games adalah semua orang dikumpulkan dalam satu tempat untuk bertahan hidup dan saling, ibaratnya bukan saling bertahan itu boleh eh ibaratnya boleh menyerang satu sama lain. Nah, inilah yang terjadi di industri F&B sekarang kayak sikut-sikutan ya sikut-sikutan. Kalau kita berbicara di Bandung, di Jalan Anggrek deh kita berbicara, di setiap 1 meter, 2 meter itu kita akan ketemu coffee shop. Kok mereka bisa bertahan ya? Ini The Hunger Games ini yang harus kita mainkan. Gimana sih caranya kita bisa bertahan di The Hunger Games ini? Pertama antara kita saling menyerang atau kita saling bertahan bersama-sama untuk di industri F&B saat ini. Karena F&B itu cukup sangat cepat hilangnya, cepat banget naiknya, cepat banget banyak banget nih faktor-faktor yang orang-orang sampai bilang kayak, oh gue belum ke Bandung nih kalau nggak ke sini. Nah, gimana sih cara nanemin mindset itu ke orang-orang gitu. Boleh Dini? Nah, apa sih yang bikin orang itu dari viral bertahan terus datang sesimpel kayak hype dan substansi. Substansi multi expectation. Jadi kehypean suatu makanan atau suatu barang, suatu resto lekat gak sih sama substansinya, dapat gak sih sesuai ekspektasi mereka? Karena faktanya ini mungkin sebenarnya sedang saya bahas dan sedang saya ulik juga di dunia F&B. Ada keunikan di dunia food itu misalkan katakan kita umum deh Wheels. Oh Wheels itu rame ngantri terus waiting list. Saya sebagai orang Bandung pasti akan penasaran untuk datang ke sana. Seenak itukah, seworth it itukah? Ketika saya makan, udah ngantri, udah lama-lama, ternyata menurut saya rasanya B aja. Tapi saya yakin, saya nggak akan bilang makanan itu B aja. Saya hanya, kalau makanan itu B aja, minimal at least saya akan posting di story kalau saya lagi makan di sini. Saya nggak akan ngomong makanan ini nggak enak. Kenapa? Karena saya takut. Dari 70 orang yang bilang enak, cuma saya yang bilang nggak enak. Wah, kayaknya lidah saya nih yang salah, lidah gue nih yang salah. Karena kadang di industri food itu seunik itu karena kefomoan orang-orang untuk ngikutin kata mayoritas itu amat sangat diikutin. Jadi kayak, kan menurut gue nggak enak, tapi kok kata orang-orang enak, yaudah deh gue nggak akan ngomong, nggak akan apa, gue cuma upload doang. Padahal in deep down dia bilang itu nggak enak. Tapi uniknya orang-orang seperti saya akan ngajak orang lain untuk nyoba. Ah, nyempuk aja yuk bareng yuk buat nyobain bareng-bareng biar lu tahu rasanya. Nah, nanti ketika ditanya, menurut lu enak gak? Oh, menurut gue B aja lagi. Oh, tuh menurut gue enak kok worth it worth the hype misalkan. Oh iya, apalagi kalau kita berbicara makanan, ya elah harga 30.000 mau berharap apa sih gitu. Jadi ekspektasinya ada ke sana. Jadi kita mau kemana nih? Mau ke hype versus substansi yang mau kita naikin bareng-bareng atau kita mau naikin hype-nya aja, udah itu orang hilang, orang itu nggak datang lagi. Jadi baik hype and substansinya sama-sama berjalan nih. Jadi biar long last. Mungkin ini terjadi di Wheels ya. Wheels itu mungkin dari segi hospitality, dari segi makanan dengan harga segitu yang resource-nya sebagus dan serapi itu orang akan balik lagi. Kenapa? Karena mungkin orang merasa satu, dia dalam sebuah campaign ada beberapa yang harus teman-teman ingat. Pertama adalah diferensiasi brand teman-teman dengan yang brand lain itu apa? Unique value, detailnya apa? Detail makanan teman-teman apa? Dan satu lagi ada yang namanya win. Win ini apa sih? Win ini adalah poin yang bikin brand teman-teman menang. Yang bikin Wheels menang tuh apa sih sebenarnya? Sesimpel orang sering bahas adalah refill air mineralnya gratis. Itu tuh kayak sepele buat orang, tapi mostly di Bandung itu air minum itu bayar kena charge. Tapi di Wheels ini itu kelihatan sepele, tapi itu udah jual mereka kayak, oh iya, gue kalau ke Wheels gak usah harus beli lagi air mineral nih. Dia cukup beli beli beverage yang lain, air mineral gue udah refill.
itu mereka win-nya di situ. Tanya deh, orang-orang suka ke Wheels, kenapa sih lu selain makanannya ke Wheels, kenapa? Saya selalu di-mention, "Gak usah beli air mineral teh, di sana mah gratis." Oh, berarti itu jadi point of view yang bikin mereka menang dari segi substansi dan value mereka. Sampai akhirnya hype dan substansi mereka atau value mereka itu sama beriringan dan akhirnya mereka bertahan sampai sekarang gitu. Boleh di-next? Bareng, kayak tadi, oh udah substansi, udah banyak, terus tapi nggak ada yang ngeramein di sosial media itu buat apa? Nah, itulah fungsinya dari KOL. Tapi balik lagi, teman-teman sebenarnya kalau pemilik KOL tuh gambling banget ya. Saya pun kadang udah jalan berapa tahun pegang brand pun kadang-kadang pernah nggak kecelek? Pernah. Udah hire KOL besar tapi nggak ada traffic ada. Terus udah KOL kecil tapi segala traffic bagus ada. Jadi KOL itu memang benar-benar nggak bisa langsung sekali coba teman-teman cocok. Jadi banyak banget variabelnya. Terus setelah tadi substansi dari segi value expectation-nya udah oke nih. Terus konteninnya ini gimana ya caranya? Pasti teman-teman akan langsung kepikir, oh iya tsunami konten. Nah, dalam beberapa hal kita ada dua skema deh. Katakan teman-teman kamu hanya awareness aja atau teman-teman mau ngebarengin awareness ini harus ada revenue karena beda banget nih. Kalau teman-teman fokusnya untuk biarin deh biar orang ngomongin gue dulu aja, biar orang-orang notice gue ini ada misalkan. Nah, itu teman-teman bisa hiring KOL kecil secara berbarengan karena itu namanya tsunami konten di mana scrolling manusia itu cukup cepat ya, apalagi sekarang. Jarang banget kita bertahan di satu konten, ya maybe kalau saya kan keracuninnya kadang-kadang kalau nggak food, teman-teman ada kayak konten apa, video-video dracin, kalau teman-teman nggak kayak, itu kok bisa ya mereka bisa nge-retention view kita secara lama. Kenapa? Karena dari awal video itu mulai, mereka udah menciptakan konflik. Di mana konflik itu dibuild dari awal sampai tengah. Jadi ketika mau habis kita harus ke next story, nggak, duh ini udah tengah-tengah nih, sayang nih kalau nggak gue selesai ini tontonannya. Nah, KOL pun dalam membrief KOL pun harus seperti itu. Jadi harus ada konflik atau ibarat kalau kita bilang hook dari awal memang udah bikin orang-orang tuh ngediemin kita untuk nonton. Retention view orang Indonesia pendek banget. Retention view orang Indonesia hanya 13 sampai 15 detik. Ketika 13 sampai 15 detik video itu tidak menarik, ya udah akan di-skip. Itu tuh golden moment. Bahkan kalau bisa di 5 detik awal tuh kita udah dapetin golden moment untuk nge-hold orang-orang nonton video ini gitu. Dini? Terus lagi, sebetulnya ada apa? Krisis kepercayaan. Gini, banyak orang yang udah mulai skeptis ya kalau sekarang kalau teman-teman apalagi di industri beauty and food itu kayak everyone wants to be a content creator, everyone wants to be KOL, or everyone wants to be food vlogger or anything else gitu. Semua orang akan ada di tahap krisis kepercayaan. Apalagi food itu taste ya, selera. Orang itu akan bingung. Kok dia sering banget sih misalkan kita percaya saya pun punya teman KOL food reviewer lokal. Dia followersnya nggak begitu banyak, tapi dia ini banyak banget nih diundang sama beberapa resto-resto di Bandung lah karena muka dia sering cukup muncul banget nih. But at the end saya tidak akan percaya lagi sama dia, even dia teman saya. Why? Karena we know gitu, konten kreator kecil tapi dia sering melakukan itu ya we know dia dibayar untuk hal itu atau dia di-provide untuk hal itu. Oh itu tidak salah dan itu juga tidak benar, cuman balik lagi ke preferensi. Jadi sekarang itu orang-orang akan krisis kepercayaan apakah ini benar-benar enak atau apakah ini hanya sekedar dibayar karena saya kepapar banget sama satu video. Saya nggak tahu sih. Jadi si video ini ada sebenarnya satu resto yang selalu ganti nama. I don't know. Jadi dia itu selalu ganti nama tempat entah tahun sekali, entah berapa tahun sekali. Dan in the same brief. Briefnya sama banget, hooknya sama banget. Hooknya itu sesimpel kayak nasi dituang yang pedes-pedes terus dan saya kepapar video itu 3 sampai 6 kali. Dan everyone know itu adalah dibayar dan di brief
Karena kenapa sih brief itu penting ya ini untuk ngebedain satu KOL dengan KOL lainnya. Karena misalkan nih, saya KOL pedas, berarti hook utama saya harus pedas dong. Satu lagi KOL ini tuh adalah KOL dessert. Ya nggak akan mungkin dong kita paksain dia ngebahas makanan pedas di awal. Jadi harus ada bridging atau ada brief untuk ke sana. Jadi even misalkan kita tuh tahu dia KOL makanan, tapi ya kita tetap percaya karena tetap based on persona dia untuk nge-review si makanan-makanan ini gitu. Boleh, Dini? Nah, jadi terus banyak banget nih owner-owner kayak, ah, iya kan dia followersnya tinggi, pasti views tinggi, revenue tinggi. Iya, bisa iya dan bisa tidak. Banyak banget faktor yang mempengaruhi decision maker untuk makanan orang-orang itu ngebeli. Banyak banget decision maker-nya cepet. Decision maker orang untuk beli sesuatu cepet, tapi pertimbangan juga cepet. Sesimpel kayak katakan deh orang-orang Jakarta, misalkan ada yang viral lagi di Bandung, ah kota itu lagi, kok kota itu lagi, oh kok di sana lagi sih, itu yang bikin akhirnya decision maker-nya cepet. Kenapa? Karena jarak on location tuh amat sangat mempengaruhi decision maker orang-orang tuh beli. Makanya kalau di saya itu menerapkan kalau kita punya store, possibilities untuk menggunakan KOL-KOL lokal tuh amat sangat harus dimanfaatkan. Kenapa? Karena orang tuh keputusan untuk membeli makanan tuh sangat cepat karena jarak. Ah, misalkan sesimpel misalkan saya punya temen, dia punya usaha di Kopo, saya di Pasteur. Even itu udah di-review sama TV, di-review sama apa, decision maker saya nggak akan ke sana. Kenapa? Jauh. Karena wah, saya harus saya harus dulu melewati Raja Wali, harus melewati Soekarno-Hatta untuk nyampe ke Kopo hanya untuk satu makanan. Kadang ada mostly ya 60-70% manusia itu akan malas untuk melakukan hal itu kecuali ya wisata orang kalau dari Jakarta ke Bandung itu pemikirannya adalah ya gue udah jauh-jauh ke Bandung, ngapain gue nggak ekspor, melihat ekspornya walaupun jauh itu pun yang kita lakukan kan kita keluar negeri ke Singapura, ke Malaysia atau ke Jakarta. Ah gue udah jauh-jauh ke sini gue mau nyobain nih makanan-makanan viral. Makanya location itu target audiens amat sangat perlu banget di kita kemas gimana caranya biar nanti tuh jarak antara views sama ke revenue tuh cepet juga gitu. Terus bilang, kok brand saya udah hire kok banyak KOL, udah undang banyak KOL, food vlogger. Terus brand saya tuh dosanya apa ya? Kok gini-gini aja ya? Karena terkadang banyak banget sebenarnya ini bukan hanya terjadi di food, ini pun akan terjadi di beberapa brand. Banyak brand owner yang tidak, kalau saya pribadi saya akan selalu meminta beberapa brand owner tuh memakai dua skema ini. What brand to say, what audience to need. Jadi sebenarnya teman-teman as a owner tuh mau bilang produknya apa sih? Poinnya mau hanya enak aja kah? Enak dan murah kah? Enak dan murah kah? Atau murah aja kah? Enak tapi pricey lah? Atau misalkan, oh kalau kita personanya adalah fine dining, misalkan di gang, fine dining tapi di pasar. Nah itu loh value yang harus teman-teman selalu gaungkan. Jadi biar audiensnya itu selalu terpaku. Oh iya, kalau gue makan di sini, gue tahu harganya mahal dan enak. Oh iya, gue tahu nih kalau gue makan di sini harganya murah, tapi gue jangan protes soal rasanya. Mungkin itu akan selalu konsepnya itu di warteg. Kita tahu nih warteg tuh porsinya banyak, tapi kita jangan protes kalau rasanya nggak enak. Karena udah murah banyak ya, kita tahu konsekuensinya pasti ada hal-hal yang dikurangi dari cita rasanya atau apanya. Jadi teman-teman harus tahu nih, harus tahu dulu banget nih. Oke, audiens saya ini atau calon customer saya ini saya pengennya menengah ke atas. Oh oke, berarti saya akan nge-brandingin resto saya dari segi makanannya yang di plating cantik banget, di platingnya mewah banget, dari segi rasanya enak banget, atau dari segi menu ada wagyu kah, ada truffle kah. Mungkin kita tahu sekarang itu diadaptasi oleh BTTR. Dia itu spesialis meat, tapi dia bilang dia pintarnya, kalau kita tahu daging itu pasti mahal dan di atas 100.000, tapi dia bisa nge-twist itu 100.000, tapi kamu bisa dapetin lebih enak. Dari segi meatnya, dia mungkin yang dia jual itu hanya satu, tapi dia punya poin win-nya apa? Dia ngejual banyak butter,
dia ngejual free flow side dish-nya, itu dia udah win. Karena orang-orang tidak akan masalah, misalkan harganya 120.000, dia ngejual daging cuma berapa iris. Tapi kan gue punya pengganti lain biar lebih kenyang. Gue ada free flow french fries. Nah, itu ada poin win yang saya bilang tadi di awal. Jadi mereka ngejual kemenangan di antara brand-brand yang lain. Jadi bisa banget nih dikomparasiin segini. Terus misalkan dari BTTR mau di compare ke stick 21 ya tidak akan bisa. Kenapa? Karena kita udah tahu, oh stick 21 kan harganya segini udah pasti enak kan, nggak apple to apple. Nah jadinya sebenarnya BTTR ini menang dari beberapa sisi, dari beberapa segi, dari menengah ke bawah yang pengen nyobain steak kenyang itu ada free flow french fries. Jadi ketika kan enakan stick 21 ya kan nggak bisa di compare, harganya juga beda jauh. Nah di situ tuh poin win dari si BTTR ini gitu. Terus what audience tune itu sebenarnya teman-teman akan tahu deh, sekali teman buka usaha, teman-teman pasti akan tahu selera masyarakat, apalagi Bandung. Bandung itu kalau nggak asin pedes, udah. Kalau nggak aci deh, asin pedes aci, udah. Itu pasti rame dan laku gitu. Nah teman-teman harus tahu, oh apa sih sebenarnya yang bisa dikelola dari kata asin, pedes, aci ini, atau asin pedes ini apa ya? Terus orang Bandung tuh FOMO. Apa yang rame pasti diikut. Indonesia sih, tapi mostly di Bandung itu punya budaya nongkrong yang kuat banget menurut saya pribadi. Apa-apa dinongkrongin, hey nongkrong yuk dimanapun itu. Kalau apalagi kalau teman-teman nih jalan-jalan ke jalan Anggrek, Cihapit, Sultan Tirtayasa, Tulanjana, itu pasti coffee shop penuh. Nggak ada yang nggak penuh. Karena budaya kita itu nongkrong. Jarang banget yang budayanya misalnya makan cantik sambil nongkrong, itu jarang banget. Kecuali orang-orang yang WFC. Jadi kalau makan ya udah fokusnya makan, kalau nongkrong ya udah fokusnya nongkrong. Nah teman-teman bisa tuh lihat possibilities dan kesempatan dari situ. Oh sebenarnya masyarakat Bandung tuh butuhnya apa sih? Oh masyarakat Bandung tuh butuhnya nongkrong. Masyarakat Bandung tuh butuhnya ini, butuhnya ini. Nah teman-teman bisa banget copy dari yang udah-udah ada, yang rame. Kadang misalkan kalau dari segi makanan kita yang rame yang masih bertahan, misalkan di pertengahan itu ada sate Bengawan, kalau teman-teman tahu. Itu ramenya sampai sekarang, dari sekarang sampai masih konsisten. Nah, teman-teman bisa tuh adaptasi, sebenarnya apa sih yang bikin dia rame? Dari harganya kah, rasanya kah, atau misalkan dari segi tempatnya yang proper atau enggak. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi harus tahu dulu nih tujuan utama teman-teman buat resto itu untuk apa, dan customer target customer-nya tuh siapa. Itu harus dipikirin dari awal karena ini pun akan kebentuk nanti ke depan-depannya. Jadi kayak misalkan ini pun akan turunannya ke KOL yang teman-teman yang akan bikin nantinya gitu. Oh oke, karena segmentasi saya menengah ke bawah berarti saya harus cari KOL yang memang sering ngebahas makanannya menengah ke bawah, atau misalkan kalian teman-teman kerja sama KOL yang sering bahas fine dining, tapi bisa ditwist seperti katakan, kok aku baru tahu ya ternyata ada makanan semurah ini. Nah itu tuh bisa untuk nge-grab audience di middle to up gitu. Nah, silahkan lanjut. Nah, sebenarnya ini saya mau ngejelasin dulu. Sebenarnya influencer dan KOL itu adalah dua hal yang amat sangat berbeda. Cuman saya nggak tahu nih dari sejak kapan dan tahun kapan penggunaan KOL itu adalah untuk semua orang yang ada di sosial media. Karena sebenarnya dua hal ini adalah amat sangat berbeda banget nih. Kalau simpelnya kalau influencer itu adalah orang biasa yang dia punya kehebatan untuk nge-influence orang lain. Jadi misalkan saya ini misalnya suka makan ini, terus saya nge-influence orang teman-teman kantor saya untuk beli. Akhirnya teman-teman saya beli, saya bisa dibilang influence. Apalagi jika nanti ditambah saya punya power lebih tinggi, berarti power saya untuk menginfluence akan lebih jauh lagi gitu. Nah, berbeda dengan KOL, Key Opinion Leader. Jadi dia punya nge-lead. Ibaratnya KOL ini adalah orang-orang yang sudah sekolah, bersertifikasi di bidang tertentu. Katakan mungkin kalau di Indonesia tuh kalau di kuliner katakanlah Pak Bondan. Kenapa Pak Bondan? Pak Bondan itu adalah sosok ikonik dari food. Dia tuh punya ilmunya, punya apa, jadi dia punya orang-orang akan lebih trusted ketika dia berkomentar atau mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi perbedaannya itu. Sebenarnya sekarang tuh dijadiin satu jadi KOL, pas sebenarnya dua poin itu berbeda banget. Jadi saya selalu bilangnya sebenarnya inginnya influence aja, orang-orang bisa nge-influence. Kalau KOL tuh memang orang-orang yang punya studi atau pendidikan di balik itu semua gitu. Boleh di next? Nah, jenis-jenis influencer ini ada beberapa. Ada nano, mikro, makro, dan mega. Nah, sebenarnya nano itu rata-rata followersnya di bawah 10.000.
Kalau mikro itu in the middle, ada 10.000 sampai 50.000, makro itu ada 50.000 sampai 100 atau 200. Nah, kalau mega itu pokoknya udah di atas 500 itu sudah kita kategorikan di kategori KOL mega. Gitu. Boleh? Nah, kalau kita mau nge bekerja sama KOL itu harus apa aja sih? Pertama set goals dulu. Misalkan teman-teman bulan ini mau ngeluarin banana cake, oh berarti set goals-nya adalah teman-teman pengen ngenalin banana cake teman-teman. Nah, itu udah ke set goals-nya. KPI-nya selain dari revenue, misal, oh minimal orang yang nonton video saya kalau digabungin dari 10 KOL harus ada 10 juta views misalnya. Terus target audiensnya, oh saya selain orang Bandung, saya juga mau dong KOL view untuk turis atau wisatawan luar kota untuk beli produk saya. Nah, berarti nanti ada pembagian KOL-nya, berarti ada KOL lokal dan ada KOL dari Jakarta yang datang ke Bandung. Terus pilih jenis influencernya tadi, nano, mikro, makro, atau mega, set campaign-nya, terus tentuin berapa jumlah KOL yang mau terlibat dalam campaign si banana cake ini. Baru nanti ada yang namanya brief gitu. Boleh di next? Nah, ini perbedaan dari decision to purchase-nya ya, antara food beverage dan versus general branding ini lebih agak sedikit detail aja sih. Boleh di next? Nah, kalau dari segi aspek karakteristik untuk F&B itu impulsif buying, bener-bener impulsif buying kayak saya pun misalkan hari ini pengen geprek, bisa hari ini saya beli geprek gitu. Oh, saya pengen kopi, saat itu juga saya akan beli kopi gitu. Beda banget kayak kalau saya beli parfum deh, kayak ih saya ngincer deh parfum misalnya merek X. Hmm, tapi saya akan bener-bener nge-review, lihat banget review orang-orang ini bagus atau enggak, merek. Jadi tertuju ke merek-merek ini bagus atau enggak, reviewnya apa aja, itu 3 sampai 5 video saya akan tonton. Kalau butuh kayak misal di otak saya sudah ada geprek apa, saya akan nyari. Tapi misalkan saya pengen nyari yang unik banget, pasti akan saya searching rekomendasi geprek. Nah, rekomendasi geprek ini pasti 3, 5 sampai 6 video teman-teman akan nonton. Ah, kayaknya ini sering diucapkan dari 3 sampai 6 video itu, katakan dari geprek, oh orang-orang pada ngomongin geprek pangeran. Oh, berarti geprek pangeran kayaknya enak nih, saat itu juga saya akan beli geprek pangeran. Sesimpel kayak case-nya kayak kemarin deh, teman-teman saya itu, saya lupa nama brand apa. Eh, mau beli yang kornet kuah susu itu, saya lupa nama brandnya apa. Mereka ngeliat sekali pada saat itu juga, yuk, yuk, pulang kerja beli, terus mereka aku tanya gimana, ya so far so good lah, berarti valid nih. Orang kalau makanannya nggak enak, ngikutin kefomoan, pasti dia tidak akan komplain, tidak akan komentar gitu apa di sosial, jangan kesini nggak enak gitu, dia akan menarik orang tuh, ya udah cobain aja deh, nanti saling bisik-bisikin enak atau enggak menurut kamu kak. Nah, biasanya kayak gitu orang-orang di food itu tuh, mana direct to sales-nya pendek cepet banget kan. Misalkan ada yang viral sekali, oh akhirnya orang-orang jadi beli. Sesimpel kayak cuma bojot ala deh, sesimpel karena Bernadette pernah makan suka, ya udah. Tapi itu dari sales-nya langsung karena orang-orang penasaran. Cuma wujud A ini apa sih? Padahal itu tidak di-endorse, benar-benar dia honest review. Ya orang tahu honest review dan di-endorse gitu. Oh, orang-orang tahu, oh oke, gue beli deh. Jadi decision maker untuk belinya amat sangat cepat. Keputusan udah ya, menit dan jam. Itu benar-benar bisa banget. Kayak simpel, saya hari ini deh. Ah, saya mau kopi deh sebelum acara. Bener. Karena kalau makan aja tuh, kalau makin kepikiran makin pengen. Beda banget kayak barang, makin ada uangnya makin gak akan beli kalau di barang atau di industri lain. Beda sama makanan, makin ada uang makin pengen beli. Perbedaannya itu banget, karena ketika udah punya duit, harusnya sayang deh, tapi banyak banget nih orang akan protes ngeluarin 2 jutaan untuk baju, tapi orang tidak akan protes ngeluarin 2 juta untuk makan. Padahal secara long lasting, barang atau pakaian itu akan sangat lama dibandingkan dengan makanan. Nah, inilah teman-teman yang harus benar-benar dipakai banget strateginya nanti di KOL gitu. Boleh lanjut? Nah, terus apa sih yang bikin akhirnya cara pemilihan KOL yang benar tuh seperti apa dan harus gimana? Atensi. Jadi atensi ini berarti tuh oksigen banget loh. Jadi attention orang-orang untuk direct to perusahaan atau resto kita tuh amat sangat terbatas banget karena kita rebutan sama yang lain. Ibaratnya kayak makanan, aduh sekarang udah ada ayam kukus lah, bebek kukus lah,
bebek Madura, apa Madura, nasi telur, apa telur, itu tuh oksigennya tipis banget. Jadi kita tuh harus gimana cara kita nge-grab oksigen lebih gede lagi gitu. Jadi mahal banget ya kita dapat itu susah banget. Makanya pemilihan KOL itu emang bener-bener KOL yang dari awal temen-temen udah tahu nih, oh kalau saya hire KOL ini udah otomatis orang-orang nggak akan ngeliat lagi ke yang lain gitu. Terus algoritma itu the games maker. Jadi seperti tadi yang dibilang di film Hunger Games, gimana caranya kita nggak tenggelam, nggak kalah antara kita sama-sama bersaing atau kita tenggelam atau kita yang jadi menenggelamkan si eh pesaing-pesaing kita yang lain gitu. Jadi kekuatan algoritma ini yang teman-teman pakai lewat KOL ini. Jadi katakan mungkin temen Teh Betty, oh Teh Betty udah terkenal gue, udah deh gue ke dia deh. Siapa tahu untuk pancingan aja orang-orang dari Teh Betty baru nanti gue pakai KOL yang kecil. Nah itu bisa banget. Nah itu kita yang namanya memainkan algoritma dan kita juga sekaligus nge-grab oksigen yang lebih gede lagi gitu. Boleh di next? Nah, survival of the fit. Jadi orang tuh sekarang kayak, oh kalau teman-teman nge, ada konten TikTok yang mbak Chinese, dia introvert tapi dia jualan geprek. Akhirnya dia jualnya pakai walkie-talkie. Itu tuh karena menurut saya itu pinter banget. Alasan dia sih sebenarnya karena saya introvert, saya nggak bisa ketemu orang. Tapi at the end itu tuh mengurangi cost yang amat sangat besar banget. Tanpa orang, nah dia win. Nah itu dia win kenapa? Dia punya metode jualan yang baru dan seperti itu tidak bisa dine in dia nanti pesannya orang tuh pengen ngasih experience ngomong di megaphone seperti apa, simple tapi dia win banget nih dari yang lainnya gitu. Terus beli satu kesalahan itu bisa fatal banget. Kali review jelek ya teman-teman tau lah kasusnya Nyakopsah dulu rame banget. eh Akhirnya ada satu orang berani telling the truth, tempatnya kotor lah apalah, akhirnya dengan sekali viral akhirnya jadi naik lagi. Mungkin dulu teman-teman tahu ada kasusnya juga bakso Avon yang Jovi Adiguna datang, dia mau makan kerupuk kulit. Padahal itu just in case biasa aja sih KOL-nya. Nah, tapi inilah pemilihan KOL yang tepat tuh seperti itu. Nah, dan untungnya bakso Avonnya pun ibaratnya mengcounter itu juga dengan baik, merespon itu dengan benar. Makanya salah sedikit baik itu sengaja atau tidak sengaja di endorse atau tidak di endorse itu tuh ngefeknya akan long last banget gitu. Boleh Derek? Nah, how to pick the right KOL, boleh di next. Nah, persona versus product match. Jadi harus match banget seperti yang tadi aku bilang. Orang yang sering bahas dessert gak akan mungkin kan kita suruh datang ke tempat makan makanan yang dia pedes. Karena udah gak nyambung. Karena dari persona kalau kita ngomong KOL yang suka ngomong dessert kan ibaratnya ih dia cantik, manis, representable gitu kayak cute manis gitu. Terus tiba-tiba dia disuruh datang ke tempat makanan-makanan yang pedes di mana orang-orang itu follow dia untuk ngelihat rekomendasi dessert, bukan rekomendasi makanan pedas. Jadi teman-teman jangan sampai salah di situ kayak tapi kan dia followersnya gede 58. Yes, I know, tapi aku follow dia karena dia suka rekomendasi makan manis dan saya suka rekomendasi makanan manis. Jadi cocok sama lidah saya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman asal gede, asal besar, viewsnya gede, gue tap in ke dia. Enggak. Nanti ekspektasinya yang udah tinggi jadinya turun. Sebenarnya ini pun masih terjadi di saya juga. Sebenarnya di brand-brand saya juga kadang-kadang masih seperti itu gitu. Terus kayak itu content ratio-nya. Jadi kalau teman-teman saya sendiri as a brand saya akan menghindari KOL yang sering banget nerima pekerjaan visit dengan visit makanan dari misalkan dalam sehari dia posting 2, saya tidak akan milih itu. Even misalkan views-nya gede ya, karena saya tahu, karena audiens pun akan tahu, ah ini mah dibayar lagi. Ya udahlah, jadi orang nggak percaya gitu. Jadi teman-teman harus tetap lihat juga rasionya. Bukan seberapa sering, sering nggak apa-apa, tapi sering natural sama sering endorse tuh beda banget. Kalau teman-teman ngeh, kalau KOL yang sudah besar itu menerapkan seperti itu, ada endorse dulu baru kehidupan daily terus ada lagi endorse. Kenapa? Karena itu untuk membuat si konten mereka lebih terlihat organik dan lebih ke humanis aja gitu. Ayo di next. Nah tuh ada lagi willingness to engage chaos sebagai customer service. Ingat nggak sih teman-teman
Pernah nggak teman-teman kerja sama-sama KOL, udah dikasih brief, udah dikasih USP produk, ketika ada followers yang nanya, dia nggak ngebales. Padahal itu adalah bagian dari akunnya dia, bukan tanggung jawab dari kita as a brand yang udah sama-sama dia untuk ngejawab sebenarnya. Kecuali misalkan dia nggak tahu, Min coba bantu jawab dong, itu oke. Okay. Tapi banyak banget nih. Gak tau kenapa nih, banyak banget nih KOL udah kerja sama ketika ditanya produknya atau misalkan rasanya, suasananya, mereka tuh nggak ngejawab. Padahal at the end kita kan bekerja sama-sama, dia tuh harus ibaratnya bekerja sama secara penuh gitu, karena kontennya ada di akunnya dia, kecuali kontennya ada di akun kita, itu kita yang willing to be CS gitu. Tapi kalau KOL ini banyak banget nih kayak ya udah asal posting aja gitu. Terus banyak banget nih yang komennya tuh teman-temannya lagi, nah itu harus dihindari banget ya. Kayak sebenarnya KOL saling support itu oke, tapi saling support tapi tidak willing atau tidak genuinely juga itu tidak bagus ya, berarti artinya engagement dia itu tidak organik gitu. Terus the tomorrow cash loyalitas konten, jangan sampai itu tadi saya bilang jangan sampai hari ini misalkan saya udah bahas ayam, besoknya saya bahas ayam lagi. Walaupun misalkan ini ayam, enggak ayam penyet, ini ayam kukus. But at the same time, dua tempat ini ada ayam kukus dan ada ayam goreng. Menurut saya itu tidak, makanya banyak banget kalau KOL zaman dulu tuh, atau influencer zaman dulu itu, mereka strict banget. Kak, tapi saya di tanggal segini sampai tanggal segini sudah ada brand ini. Kakak keberatan nggak kalau di postnya bulan ini atau minggu depan? Nah, biasanya kalau influencer atau KOL besar tuh akan seperti itu. Nah, makanya sekarang tuh kebanyakan pakai KOL nano yang asal banyak, tapi akhirnya nggak seperti itu. Kecuali memang si KOL ini misalkan khusus bahasa tentang ayam deh. Ayam terenak, misalnya pencarian ayam terenak di Bandung, itu nggak apa-apa sehari satu. Bahas ayam. Tapi kalau misalnya in general dia food reviewer biasa, tapi hari ini udah bahas brand A terus brand B, apalagi ini saingan, menurut saya itu jangan. Jadi dilihat juga dari feeds-nya gitu. Boleh di next? Nah, kecepatan respon fungsional itu ke operasional. Jadi bagi F&B itu momentum, putusan orang tuh cepet banget. Nah, ini harus selalu diambil gitu. Jangan sampai melewatkan golden moment itu gitu. Karena ketika misalkan KOL udah deal nih hari ini, tapi dia slow respon atau dia nggak ngerespon, better itu tidak dia jadi diajak kerjasama. Kenapa? At the end dia akan, karena ritmenya dia sudah slow respon dari awal. Kecuali misalkan kak sorry saya lagi sakit jadi saya slow respon, aku kak kecuali saya sedang ada menurut force major tuh nggak apa-apa. Tapi at the end misalkan teman-teman ngechat dia slow respon tapi dia update status terus di IG lah di apa, better itu dihindari aja, karena itu tuh akan berujung nanti di kerjasama visitnya dia nanti telat lah, visitnya nanti dia bagaimana lah, dari timeline postingnya dia melenceng jauh lah, atau seperti itu akan ada sangat kemungkinan besarnya gitu. Boleh di next. Nah, sebenarnya ini tuh adalah contoh, ini kan contoh brief, tapi ini adalah contoh how to calling KOL gitu. Jadi cara menyapa KOL tuh seperti apa dan bagaimana gitu. Sebenarnya kalau ini karena bukan visit, kalau visit biasanya nanti mungkin saya akan kasihkan lagi kali ya lewat kajian versi untuk visit itu seperti, kalau versi untuk visit itu akan ada SOW-nya dia apa aja, misalkan satu stories, reels atau feeds, terus nanti benefit yang dia dapat apa aja, biasanya juga dijelaskan di situ. Terus misal benefitnya misalkan satu makan dua minum, atau seperti ini dua minum atau seperti apa gitu, nanti benefitnya teman-teman juga harus cantumin juga, perkenalannya harus lebih jelas, lebih clear dari mana, terus dijelasin juga misalkan saya dari XYZ, Resto XYZ ini mengusung tema Nusantara tapi fusion, jadi teman-teman akan ngerasain hidangan Nusantara namun lebih modern seperti itu. Bisa di next. Oh, coba di next lagi. Nah, ini adalah KOL brief dan juga KOL listing. Jadi saya udah ngasih template buat teman-teman semua how to bikin brief sama how to ngelisting KOL tuh seperti apa gitu. Di KOL listing ini nanti ada langsung nyambungnya ke spreadsheet. Spreadsheetnya itu bisa diklik nggak ya, Kak? Oh, wait. Masih dikunci ya, wait.
Boleh di-refresh? Nah, oke. Jadi ini sebenarnya sedikit contoh aja sebenarnya ini pun akan saya pun selalu merombak ini misalnya setiap 6 bulan sekali, setahun sekali itu biar gimana sih caranya enak untuk nge-listing KOL. Kenapa? Karena ini praktis banget kayak misalkan ini katakan spill lah ya red carpet Ainai ini. Ainai itu misalkan dia KOL itu ada paid. Kalau di bawah paid itu, kalau teman-teman lihat itu ada paid atau barter. Jadi paid itu berbayar, barter itu hanya konten dengan misalkan food dari kita. Terus ada red card-nya berapa, terus total budgetnya berapa, nanti ada status KOL. Status KOL-nya itu misalkan di approach kah, waiting respon dari KOL kah, nanti deal kah, atau apa. Nah, nanti teman-teman, kalau teman-teman punya banyak cabang, itu bisa ditulisin store-nya di mana. Gitu. Sebenarnya ini harusnya ada lagi tambahan namanya itu adalah jam visit. Jadi biar ke-track aja dia tuh visitnya tanggal berapa dan di jam berapa. Nah, kurang lebih kalau untuk si KOL KOL template-nya seperti ini. Nah, kalau untuk yang brief-nya boleh diklik juga nggak, Kak? Nah, ini seperti saya bilang, saya juga sementara ini tuh menghandle 6 Hour Coffee yang ada di Jakarta. Nah, sebenarnya ini KOL singkat. Kenapa sih KOL-nya cuma segini doang? Karena mostly KOL itu nggak baca brief. Apalagi dalam bentuk slide atau PPT. Mereka amat sangat tidak membaca itu. Makanya kita siasati hanya dengan satu lembar, gimana caranya semuanya tercover dengan baik. Jadi misalkan key message-nya tadi misalkan 6 Hour Cafe, your new light luxury. Jadi intinya tuh 6 Hour Cafe ini adalah cafe late night yang bisa kamu nikmati. Ada live music, ada live DJ, terus viral, makanannya comfort food, terus SOW-nya apa dijelasin juga, story on the spot, list TikTok story, terus kayak take and mention, terus juga ada kayak The Moment is Here. Jadi The Moment is Here ini adalah panduan narasi yang bisa digunakan sama KOL-nya. Jadi itu tuh bisa diupdate sama mereka, tapi at the end key message-nya nyampe gitu, The Moment is Here gitu. Terus special for KOL, jadi KOL nanti dapat apa aja sih dijelasin, setiap KOL nanti dapat satu menu makanan, satu minuman, terus nanti capture ambience di 6 Hour kan waktu itu lagi ada live DJ, terus nanti tag mention uh, Shower Cafe. Terus konten yang diharapkan itu yang harus ada di video itu apa aja sih? Ada ambience, candid moment, sama caption. Terus tone visual tuh kayak warna di videonya itu kita tuh pengen apa sih? Karena mostly 6 Hour Coffee ini adalah terakota, jadi kita mintanya kayak warm, clean, terus waktu post idealnya di jam 5 sampai jam 2. Sebenarnya kalau waktu post ini kan adjustable sama KOL-nya. Nah, ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut sama si KOL-nya gitu. Kalau dari saya sekian, mungkin tidak terlalu banyak dan tidak terlalu detail, karena kalau mau detail nanti bisa nih teman-teman kalau mau bertanya secara langsung juga boleh, gitu. Oke, siap. Thank you so much Kak Ane atas sesi yang udah diberikan tadi. Wah, menurut aku sih udah sangat lengkap ya. Kita nggak cuma dapat informasi mengenai taktik praktis gimana sih cara memilih KOL atau influencer. Terus juga tadi Kak Ane juga berbagi sedikit ya gimana sih cara membuat brief atau juga mungkin listing KOL yang suitable gitu buat bisnis. Tapi tadi juga di awal kita juga dikasih tahu soal cara-cara untuk membangun branding dari sebuah F&B gitu. Sebenarnya apa sih yang market lagi inginkan. Jadi semoga tadi sharing yang Kak Ana bisa bermanfaat buat para bestri yang hadir hari ini. Dan mungkin sekarang adalah waktunya untuk tanya jawab nih Kak Ana. Jadi mungkin buat para bestri yang punya pertanyaan atau mungkin tadi ada follow up question yang belum sempat kejawab gitu ya sama Kak Ane gitu ya. Boleh banget Bestri bisa langsung aja gunakan fitur raise hand dari fitur Zoom. Kalau ada yang mau secara langsung atau kalau misalnya ada yang mau bertanya secara di kolom chat juga boleh. Nanti Bestri bisa tulis nama dan juga tulis mungkin dari merchant atau berasal dari mana dan disampaikan pertanyaannya gitu. Jadi karena di sini Kak Ane bakal jawabin beberapa pertanyaan mungkin buat 3 sampai 4 penanya dulu nih kalau ada Bestri yang mau tanya atau mungkin tadi ada yang masih kurang jelas atau mungkin mau dikontekstualisasi ke situasi bisnisnya sekarang gitu.
mungkin udah pernah nyoba sebelumnya tapi masih ada yang belum berhasil. Oh, boleh. Ada Kak Adlan Prasetya ini yang mau nanya langsung nih Kak Ana. Boleh Kak Adlan, boleh on mic dan perkenalkan diri dan mungkin bisa disampaikan pertanyaan. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Ana dan Kak Jihan. Di sini mungkin aku sedikit tentang situasi aku sekarang ya. Aku sekarang Ayo. lagi ngejalanin bisnis F&B di daerah Jakarta Selatan dan ini masih baru banget dan bisnisnya itu baru berjalan tuh di tahun ini. Di sini kan ngobrol soal KOL untuk mencarinya seperti apa dan kriteria-kriteria yang sesuai itu disesuaikan dengan kita tuh bagaimana cara menyesuaikannya. Cuma sebelum masuk ke tahap itu, di momen apa kita bisa tahu kalau oh kita udah sampai di tahap kita ready untuk manggil KOL untuk mempromosikan bisnis kita. Karena satu hal yang harus dihindari tadi, ya satu kesalahan bisa fatal. Jadi kalau sekarang sih aku masih menimbang ini sebenarnya baiknya internalnya harus benar-benar rapih dulu sampai prosedurnya udah oke banget, baru kita undang KOL atau sering berjalannya waktu sambil ya mungkin kasarnya agak kita tutup-tutupin lah lubang-lubang yang masih kelihatan gitu. Kalau menurut Kak Ane gimana Kak? Oke, Oke. thank you Kak Adlan. Kak Ana, mangga boleh dijawab pertanyaan dari Kak Adlan. Oke, thank you. Sebenarnya ini itu menjadi beberapa poin. Kalau nggak tahu ya, kalau habit di Resto Jakarta itu seperti apa. Kalau habit di Bandung itu kita punya namanya seperti pas opening apa ya? Jadi kita tuh ngundang dulu teman-teman kita. Jadi teman-teman kita kita datang dulu untuk coba pre-launch. Nah, kita tuh manfaatkannya di situ. Jadi misalkan biasanya saya tuh tergabung di satu komunitas namanya Minutes of Manager, di mana teman-teman saya ini pasti punya resto atau mereka akan buka resto. Katakan mereka akan buka resto. Nah, mereka itu akan undang dulu nih teman-teman komunitas. Guys, datang yuk ke soft opening untuk coba apa produk gue nih, cobain dulu menurut kalian gimana. Nah, dari kita as a teman itu harus to be honest, ngomong kurangnya apa, ininya gimana. Nah, dari situ kita dikumpulin menurut kalian apa yang bisa gue improve, apa yang bisa gue nggak improve. Jadi dari internal visitor itu ibaratnya kayak kuesioner kali ya. Jadi akan tahu nih kurangnya apa dan harusnya gimana. Nah, dari situ bisa di-develop lagi antar di-develop lagi atau gas aja. Tapi kalau dari saya dari segi food itu amat sangat rentan untuk diomongin banget ya. Kayak jorok dikit diomongin, sumpek dikit diomongin, gerah dikit diomongin. Karena saya pun termasuk orang yang suka banget makan. Jujur saya suka banget explore makanan di mana aja. Pertama, kalau resto itu pasti yang dicari itu kenyamanan. Better, kalau saya tuh selalu bilang, mau dimanapun industrinya, pertama, marketing offline-nya tuh harus kuat banget. Fondasi utamanya tuh harus kuat banget nih. Berarti katakan ini resto lah ya. Berarti misalkan, oh sampai di mana sih kita tahu kita udah sanggup undang KOL pertama. Kita nggak ada yang tahu nih dari KOL mana kita yang akan rame kan. Karena jangan sampai kita undang, menurut kita biasa aja nih undang KOL-nya. Tapi ternyata dia meledak banget, tapi resto kita tuh belum siap. At the end, kalau kita ngomongin resto, better semua siap dulu. Nggak semua sih, minimal. Kayak misalkan dari tempat sudah proper, misalkan dari segi meja, segi colokan kah, atau dari segi ex house-nya sudah nyaman atau enggak. Pertama dari tempatnya dulu, sudah proper untuk makan atau belum. Kedua dari menunya. Dari menunya sudah semua ada atau belum, karena at the end kemarin kita itu teman saya makan di tempat viral itu tuh jam 7 itu mostly makanannya sold out, 70% sold out. 30%-nya itu masa cuma tinggal tempe, kuah, kornet, dan nasi, tok itu aja. Ya mungkin temen aku bilang, ya wajar sih, rame. Tapi ada yang nyetok lagi. Gini, lu udah expect lu rame, ngundang KOL, kenapa lu nggak nambahin dari segi porsinya? Kita, kita, oh iya ya. Jadi kita tuh nggak siap. Jadi banyak banget, kalau teman-teman itu banyak banget brand viral, tapi mereka nggak siap.
Itu karena itu mereka belum memperhatikan at the end, oh kalau KOL gue tiba-tiba gue udah undang KOL tiba-tiba rame, gue belum siap nih, jangan sampai situ. Jadi sebenarnya kalau mau dicoba boleh, tapi kalau mau dicoba 1 2 dulu boleh, tapi at the end balik lagi, menunya udah siap, minimal 80% udah proper semua, dari segi tempat makan pun sudah oke semua. Nah itu teman-teman udah bisa, misalkan kalau kita bicara franchise gede ya, gak usah diraguin lagi lah, udah resto-resto gede tuh sekali buka udah pasti rame gitu. Cuman di Bandung pun seperti itu. Rata-rata kita ada soft opening dulu. Jadi trial opening dulu. Kita semua banyak, karena kan industri resto di Bandung itu, apalagi kalau teman-teman tuh percap hajian, percap-capan itu, persinar-sinar itu, perwangi-wangi itu, pasti mereka akan narik dulu namanya soft opening. Soft opening ini mereka tarikin dulu nih teman-teman owner mereka untuk nyobain udah oke atau belum. Nah, kalau udah oke, mereka kan tetap posting tapi namanya soft opening. Oh, ini masih soft opening ya, guys. Nah, nanti kalau kita udah oke, R&D udah aman, rasa udah aman, ada seminggu itu boleh tuh didar-der-dorin, udah bisa banget. Nah, jadi emang pondasinya harus kuat dulu karena setauku jaringan kuliner di Bandung masih menerapkan seperti itu. Jadi masih kayak gue opening, cobain ya guys, aman atau enggak. Kalau dari situ udah aman, tapi soft opening pun mereka sudah kuat, bener-bener udah siap gitu. Oh, gue udah siap nih, mau rame mau enggak, tapi gue udah siap dari segi hospitality, dari segi makanan, dari segi tempat. Karena 3 ini tuh nggak bisa dihilangin ya. Ada makanan enak, tempat enak, waitersnya judes, kasirnya judes, itu tuh bikin bad. Karena saya punya pengalaman nih makan di satu tempat yang viral, enak makanannya, tapi dia melempar piring, melempar piring gitu kayak lagi makan kan kaget, hah kok dilempar? Oke, mungkin lagi bete atau lagi apa, maklumin. Yang keduanya, saya pesan agak banyak, cuman tidak habis, jadi di take away. Saya diomongin dan kedengeran, lihat itu makannya nggak habis terus di take away. Terus kenapa, kan saya juga bayar untuk take away-nya. Nah, kadang-kadang ini yang luput dari banyak banget owner. Hospitality. Kalau kalau teman-teman ke coffee shop di Bandung, beberapa saya mention ada Morji, ada Kontras, teman-teman bisa mungkin sedikit belajar hospitality dari baristanya. Why? Karena hospitality bagus banget. Customer datang bener-bener bukan disapa, halo kak, how's your day, mau apa, kakak lagi happy atau enggak. Itu tuh simple, tapi buat saya, misalkan rasanya nggak enak banget, buat saya akan nyaman ada di sana. Kenapa? Karena hospitality-nya baik banget. Ini jarang banget orang-orang atau beberapa business owner misalnya dari awal opening fokusnya ke makanan, ambience, udah aja rame. Tapi si hospitality dari waiters ini nggak ada. Nah, itu nggak enak banget karena mau seenak apapun makanannya, seber AC apapun tempatnya, tapi kalau hospitality-nya nggak ada, nggak enak tuh, orang-orang tetap nggak akan kembali lagi. Jadi sampai mana sih kita sudah di titik butuh KOL ketika semuanya sudah siap better. Tapi kalau at the end dalam perjalanan itu mau nyoba nggak apa-apa. Tapi balik lagi namanya sedikit viral, wah hancur tuh bisnis, banyak banget kan kita case ya, apalagi di dunia F&B. Katakan kemarin yang rawit Nyakopsah deh, itu biar jadi apa, mirror kita. Kenapa? Dia secara makanan enak, secara ambience enak, tapi kayak dia kotor. Terus cara Nyakopsah menghadapi komplain itu yang sebenarnya tidak baik. Karena dia sampai sekarang pun beliau masih struggle sama untuk kembali ke era jayanya dia. Kenapa? Karena cara dia menghospitality customer dia itu tidak sebaik itu. Nah, balik lagi, jangan sampai semuanya udah running nih KOL, tapi banyak yang belum siap. Karena saya pun punya teman, balik lagi, saya pernah nemenin teman dia as a content creator food di Bandung, tapi serba belum siap dan serba nggak ada. Jadi kayak, serius ini resto udah mau buka? Serius ini ngundang KOL tapi makanannya gini doang? Itu pun akan keucap. Kenapa? Jaringan circle KOL itu kecil banget. Mereka akan saling ngomongin kayak, jangan mau ambil job di sana, misalkan si supervisornya jutek, atau misalnya jangan makan di sana, makanannya nggak enak atau apa. Nah, mereka tuh karena saking kecilnya circle-nya, mereka saling ngomongin dan ngasih suggestion. Jangan sampai itu terjadi. Jadi better mantepin dulu semua, kan udah 70%, 80% yakin, oh enggak, hospitality gue udah bagus, makanan gue udah enak, MBS gue juga enak, oke, gue akan hire KOL. Nah, udah hire KOL, bukan hanya hire KOL, cuma minta insight, tapi minta feedback. Kalau saya suka minta feedback.
Jadi even produk saya kacamata, saya selalu nanya, Kak gimana, suka nggak sama barangnya? Ada masukan nggak Kak untuk produk kita lainnya? Nah biasanya kita selalu dapat insight, ya nih Kak yang ini enak, tapi misalkan produknya terlalu pusing di saya, terlalu keras di saya, bilang nggak di-adjust atau gini-gini. Nah kita juga perlu POV dari si KOL-nya, misalkan, oh ya Kak terima kasih udah datang, Kakak udah nyobain makanan kita kan, nih ada masukan nggak Kak untuk produk kita, untuk ambience, untuk apa? Nah itu tuh untuk long lasting-nya gitu. Jadi uji cobanya pertama undang dulu teman-teman, soft launching, desa udah pede, desa soft launching itu udah pede, udah enak, nah bisa itu udah mulai nyuruh teman-temannya nge-spill karena kadang-kadang literally human kayak kita nih, orang-orang kayak kita yang bukan siapa-siapa ini, kadang-kadang lebih dipercaya mulutnya gitu kayak, nah kopi yang enak apa? Nah makanan di sini enak tuh apa? Karena kita nggak punya title as a KOL atau influencer. Karena literally yang influencer itu sebenarnya kita-kita lagi, kita-kita yang suka makan, kita-kita yang suka jajan. Nah, undang tuh teman-teman yang suka jajan, suka nongkrong, datang ke kafe kita buat nge-review, buat posting-posting lah. Nah, nanti kalau udah bener-bener siap, oh, oke deh, gue udah ready, makanan gue 70% udah enak, terus udah tempat gue udah oke, hospitality gue, karyawan gue udah gue training dengan baik nih. Oke, gue siap nih untuk nge-hire KOL, tapi ekspektasinya pun jangan terlalu tinggi. Nah, namanya KOL kan nggak ada. Nah, balik lagi, ketika kita belum siap, di VLD kan cuma 1.000, nah tiba-tiba viralnya di dia, yang datang tiba-tiba rame, katakan Aldis Burger deh, siapa sih yang expect dia bakal segede itu, gitu. Expect nggak dia bakal serame itu, padahal cuma dari cuitannya dia aja. Dia datang, burgernya hilang, ya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia hilang golden moment beberapa detik atau beberapa menit, revenue udah nggak ada. Gitu. Kalau lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Kak, terima kasih sudah menjawab banget. Oke, thank you Kak Anu buat jawabannya dan thank you juga Kak Adlan atas pertanyaannya, menarik banget yang mungkin juga banyak ditanyain sama Bestri di sini ya gitu. Kapan sih kita tahu bahwa bisnis itu udah siap untuk hiring KOL dan ngedrive traffic dan exposure gitu ya ke bisnisnya. Jadi good luck juga Kak Adlan untuk bisnisnya, semoga lancar-lancar. Dan ternyata kesiapan dari seluruh sistem restoran juga sangat penting gitu ya Kak Adlan, untuk bisa siap nerima impact yang besar juga. Oke, apakah ada penanya lain nih, Bestri, yang mau bertanya? Apakah ada? Oh, eh mangga, silahkan Pak, boleh live. Semoga nanti ketemu lagi ya di sesi selanjutnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin boleh di kolom chat atau mungkin mau raise hand juga Pak Bestri boleh banget untuk bisa raise hand. Kalau nggak ada, mungkin eh apakah masih ada nih Bestri yang mau nanya? Mungkin kita tunggu sebentar lagi, mungkin ada yang mau tanya di kolom chat atau mau langsung raise hand juga boleh banget. Mungkin tadi boleh juga sharing kayak Kak Adlan ya, misalkan di bisnisnya ada case-case tertentu yang pengen ditanyain ke Kak Ane gitu, karena pasti Kak Ane punya banyak experience dan reference yang bisa ditanyain. Oke. Mungkin belum ada nih lagi yang nanya. Harapannya berarti yang Kak Ana jelasin tadi sudah cukup jelas dan habis itu juga jangan khawatir kalau misalkan nanti masih ada kira-kira yang ingin ditanyakan. Kalau Kak Ana berkenan mungkin bisa dibagikan LinkedIn atau kontak yang bisa dihubungi. Kalau misalkan Kak Ana pengen sharing juga boleh. Mungkin kita lanjut dulu nih ke selanjutnya. Eh, aku juga mau remind sedikit nih Bestri, kalau misalkan kita masih ada challenge Instastory. Jadi kalau misalkan Bestri nanti mau posting kegiatan hari ini dan berkesempatan memenangkan hadiah dari Tantri, boleh banget jangan lupa di tag QR Menu Tantri. Oke, karena sesi tanya jawabnya sudah berakhir, mungkin terima kasih banyak karena udah menjawab pertanyaannya dengan baik juga. Dan aku sekarang mau memberikan penyerahan sertifikat kepada pembicara kita, yaitu Kak Ana Sofia. Jadi mungkin Kak Ana boleh di on cam untuk kita dokumentasi sedikit untuk penyerahan sertifikat hari ini. Jadi terima kasih banyak Kak Ana atas waktunya dan kontribusi uh, berharga sebagai pembicara hari ini. Aku yakin para bestri di sini juga banyak dapat insight baru dari Kak Ana dan harapannya bisa terus grow bareng Tantri dan Kak Ana juga semoga dapat kesenangan dan juga apresiasi yang sama dari bestri-bestri yang hadir. Mungkin kita dokumentasi sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Oke, mungkin kita juga boleh nih dokumentasi sama para bestri yang hadir ya. Mungkin tim dokumentasi apa boleh dibantu untuk dokumentasi dengan partisipan yang hadir? Oke, mungkin aku hitung kembali juga ya.
1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ade dan juga para Bestri untuk dokumentasinya. Dan Bestri, sebelum kita berakhir, harapannya Bestri bisa bantu untuk isi form evaluasi yang Tantri sediakan, di mana nanti Bestri bisa masukin masukan, saran, ataupun penilaian untuk acara hari ini. Dan buat Bestri yang tadi mengikuti Instastory Challenge, boleh dimasukkan bukti dari keikutsertaannya di dalam form ini. Jadi Bestri mungkin bisa isi link di bawah ini, yang link yang dibagikan di share screen, atau mungkin aku kirimkan juga di kolom chat. Harapannya Bestri bisa bantu isi, dan nanti juga buat yang mengisi akan kita kirimkan recording acara berikut dengan mungkin template-template tadi yang disediakan sama Kak Ane gitu ya. Gitu. Jadi nanti Bestri bisa langsung cobain secara praktis gitu ya. Kira-kira bisnis, kalau misalnya saya mau melakukan influencer marketing, implementasi dalam sebuah dokumen untuk nanti bisa dikirimkan kepada influencer atau KOL seperti apa gitu. Jadi mungkin boleh dibantu Bestri untuk diisi. Nanti juga aku akan share di channelnya Tantri. Jadi kalau misalnya Bestri telat atau butuh waktu, bisa dilanjutkan diisi eh, di link yang akan aku share nanti di channel WA Tantri. Oke, Bestri, jangan lupa juga bahwa acara hari ini juga Tantri masih punya beberapa channel yang bisa Bestri kunjungi, seperti Instagram Tantri, YouTube Official, untuk misalnya lebih tahu lagi sebenarnya Tantri, apa itu Tantri dan bagaimana cara menggunakannya, dan juga mungkin kebanyakan di sini sudah bergabung ya di WhatsApp channel Tantri. Jadi di sana Bestri bisa mendapatkan berbagai informasi yang update dan juga menarik, termasuk dengan mungkin ke depannya apakah ada lagi nih webinar-webinar yang menarik yang bisa Besti ikutin. Itu bakal kita share juga di platform-platform Tantri. Oke, semoga sesi hari ini bisa memberikan insight baru dengan bagaimana memanfaatkan influencer marketing untuk pengembangan bisnis F&B Bestri, mulai dari strategi, cara mengkolaborasi, dan juga menghindari kesalahan yang sering terjadi. Jadi harapannya Bestri bisa mulai coba kalau misalkan ngerasa udah bisa, dan mengoptimalkan campaign influencer yang lebih terarah dan sesuai tentunya dengan kebutuhan bisnis masing-masing. Jangan ragu juga terus untuk berdiskusi dan explore di channel WhatsApp Tantri. Kalau Besti membutuhkan support atau memiliki feedback, kita akan sangat terbuka untuk membantu bisnis Besti berkembang. Oke, baik. Mungkin sekian dari Tantri untuk webinar hari ini. Sampai bertemu di webinar Tantri selanjutnya. Terima kasih, Bestri.